Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku, santriwan santriwati yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat menyimak kembali video pembelajaran tentang panduan tahsin dan tajwid yang insya Allah sekarang kita sudah memasuki bab 2 tentang makhorijul huruf. Alhamdulillah pada pekan kemarin antum semua sudah mengerjakan ulangan harian atau penilaian harian yang pertama. Namun ada beberapa hal yang pengen Ustadz sampaikan, bahwasannya dalam ulangan tersebut kita harus serius, dalam artian kita harus mengerjakan karena kita sudah memberi antum sekalian waktu, sehingga untuk kedepannya Ustadz mohon untuk mengerjakan di setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Ustadz maupun Ustadzah. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini PowerPoint-nya dibuat oleh Ustadzah yang pengampu tajwid dan tahsin, yaitu Ustadzah Ulfa Ainun Ni'mah, tentang makhorijul huruf di bab yang kedua. Mari kita lanjutin. Apa pengertian makhorijul huruf? Ya, apa pengertian dari makhorijul huruf? Yaitu makhorij jamak dari kata makhraj. Ya, jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf secara bahasa. Ya, makhraj sama dari kata makhraj. Makhraj di sini hanya untuk huruf. Jadi kata makhraj kita gunakan hanya untuk huruf-huruf hijaiyah. Ya, kita gunakan untuk huruf hijaiyah. Macam-macam makhraj. Jadi tempat keluarnya huruf itu ada macam-macam. Kalau antum buka di buku ini, panduan tahsin tilawah ini, ya, ada 5 tempat keluarnya huruf. Nah, ini mohon maaf ini untuk materi yang kita sampaikan, yang pengen kita sampaikan itu lebih jabar, ya, lebih luas sedikit daripada ada yang di buku di sini. Jadi antum sama seperti di buku sini cuma 1 halaman lah kira-kira, tapi ini ada beberapa rincian-rincian yang penting, sehingga kalau antum mungkin ada perbedaan nggak apa-apa, bisa dipadukan, nanti kita kirim juga PDF. Bagilah anak-anak sekalian, macam-macam makhorijul huruf atau macam-macam tempat keluarnya huruf secara umum dibagi menjadi 5, Dek. Ya, secara umum menjadi 5. Yang pertama al-jaufu atau rongga mulut. Kalau di sini rongga mulut di nomor 4, ya, nggak apa-apa. Nanti ketika ada soal antum jawabannya seperti yang di PowerPoint maupun yang di buku, insya Allah kami betulkan. Yang pertama al-jaufu atau yang dinamakan rongga mulut. Rongga mulut itu ya dalam mulut, rongganya, bukan lidahnya, bukan giginya, bukan gerahamnya, bukan bibirnya, akan tapi rongga. Paham tum? Rongga. Yang kedua al-halq. Nah, al-halq di sini adalah tenggorokan. Tenggorokan ya bagian sini, tenggorokan. Enggak ke bawah banget, enggak, tapi agak ke atas, itu namanya tenggorokan. Kemudian al-lisan. Nah, al-lisan ini berarti tempat keluarnya ada di lidah. Nah, ada di lidah. Kemudian asyafatan.
kedua bibir. Kedua bibir berarti dua bibir ini. Dia keluar tempat keluarnya di dua bibir nih, sekitar dua bibir. Dan yang terakhir al-khoisyum atau rongga hidung. Al-khoisyum itu rongga hidung sama hidung beda. Kalau hidung ini yang nampak ini namanya hidung. Tapi kalau rongga hidung di dalamnya hidung. Rongganya bukan bulu hidung atau bukan langit-langit yang hidung itu bukan, tapi rongganya. Sehingga nggak nampak tuh rongga. Hanya ciri-cirinya aja yang bisa kelihatan atau kedengaran. Menginjak yang macam-macam makhorijul huruf yang pertama yaitu al-jaufu. Al-jauf. Apa tadi al-jauf? Yaitu rongga mulut. Al-jaufu merupakan tempat keluarnya huruf mat. Jadi nanti ketika masuk ke hukum-hukum tajwid ada yang namanya mat. Nah, mat ini adalah panjang. Yaitu apa yang keluar dari rongga mulut, alif yang didahului harokat fathah ini. Antum lihat di video di situ ada tanda baca fathah kemudian diterusin oleh alif yang berdiri. Itu adalah bunyi mat a, ya, rongga, pakai rongga a, bukan hamzah tapi alif. Alif yang menunjukkan dia mat. Kemudian waw sukun yang didahului harokat dhammah. Waw sukun yang sebelumnya ada harfu al-madmum atau huruf dhammah yang berdommah. Huruf berdommah diterusin dengan waw sukun atau waw sukun sebelumnya huruf yang berdommah. Itu namanya al-jaufu yang kedua, yaitu waw sukun setelah huruf yang berdommah. Yang ketiga yaitu ya sukun yang didahului harokat kasroh. Kalau antum lihat huruf ya bersukun tapi sebelumnya ada huruf yang kasroh, itu juga termasuk al-jaufu atau huruf-huruf al-jauf. Baik, jadi saya bunyikan. Kalau yang pertama itu a, kemudian u, kemudian i. Nah, untuk a, karena nanti kalau kita baca tartil itu ya dituntut untuk itmam al-harokat atau yang dinamakan menyempurnakan harokat. Ketika fathah harus buka mulut a, jangan cuma enggak, tapi a terbuka. Kemudian dhammah madmum u juga harus u, mencucu tuh, memonyongkan bibir agar u-nya itu sempurna, dhammahnya sempurna. Bukan cuma beda. Kemudian terakhir yaitu kasroh. Kalau kasroh juga harus menurunkan rahang bagian bawah, bukan i. Jadi mulutnya kita harus bergerak kalau ingin membaca tartil. Baiklah anak-anak sekalian, ini tambahan. Ketika membaca tartil kita harus itmam al-harokat, menyempurnakan harokat. Kemudian yang kedua dari makhorijul huruf yaitu al-halq. Ya, al-halq. Apa arti al-halq tadi? Tenggorokan. Untuk tenggorokan atau al-halq sendiri ada pembagiannya. Jadi makhorijul huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama namanya tenggorokan bagian bawah. Jadi bagian bawah itu yo paling ujung sono, paling pangkal, tenggorokan yang paling pangkal. Ya, apa huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya yaitu huruf h sama hamzah. H sama hamzah. Nah, bagaimana ciri-ciri kok bisa hamzah sama ha ini keluarnya dari tenggorokan bagian pangkal sono atau bagian bawah? Coba antum kalau pengen mengeluarkan huruf ha sama hamzah dengan benar, rata-rata perutnya ini akan terasa mengangkat atau menekan. Contoh a, jadi di perut ini akan terasa kita mengeluarkan huruf a atau hamzah.
H, jadi perut ini terasa seakan-akan pengen mengeluarkan huruf H. Inilah yang dinamakan tenggorokan bagian bawah. Kalau kita mengucapkan huruf H atau hamzah, perutnya atau rasa di perut itu belum keluar, berarti belum sempurna mengeluarkan huruf atau mengucapkan huruf hamzah maupun H. Baik. Kemudian yang kedua yaitu tenggorokan bagian tengah, yaitu ke atas sedikit. Jadi paling bawah sono, di atasnya sedikit, atau tenggorokan tengah namanya. Itu huruf ain sama ha. Tempat huruf a itu adalah di tenggorokan bagian tengah. Kalau antum mengucapkan huruf ain ya belum ke tengah, biasanya menjadi ain. A-nya nggak kerasa, pengucapan ainnya nggak sempurna. Disempurnakan ke belakang lagi kalau belum sempurna. Sama dengan ha ya, ha. Toib. Yang ketiga yaitu tenggorokan bagian atas. Jadi tenggorokan yang paling ujung depan nih ya, atas ini paling dekat dengan lisan bagian pangkal, dekat dengan tenggorokan bagian atas, yaitu huruf win sama kho. Win sama kho. Bagilah win jadi sama kho. Perlu Ustadz sampaikan, win itu bersih, nggak ada nya, nggak ada kotoran di sini. Jadi ketika baca win, bukan ro ya, tapi win, nggak ada nya di sini. Tetapi kalau kho baru ada kho. Nah, ini perbedaan win sama kho, tapi sama-sama satu tempat keluar huruf, yaitu tenggorokan bagian atas. Ini tiga dari tempat keluarnya huruf yang keluar dari al-halq atau tenggorokan, ada tiga tempat. Kemudian yang selanjutnya, tempat keluar huruf yang selanjutnya yaitu al-lisan. Al-lisan atau lidah adalah bagian makhraj atau bagian tempat keluarnya huruf yang umum dan darinya keluar 10 makhraj. Kalau di sini 10, tapi kalau di buku itu ada 12 ya. Ada 18. Sama, ada 18 huruf ya. 18 huruf, mohon maaf. Jadi sama antara yang di PowerPoint sama yang di buku sama. Tapi nanti ada perbedaan di lidah ya, di lidah bagian ujung ya, nanti kita sampaikan. Dan secara terperinci terbagi menjadi 4, yaitu aqsal lisan atau pangkal lidah, wasatul lisan atau lidah bagian tengah, kemudian hafadul lisan, kemudian yang artinya tepi lidah, kemudian tarafu alisan atau ujung lidah. Secara terperinci berikutlah pembagiannya. Aqsal lisan. Aqsa artinya pangkal. Jadi pangkal lidah. Pangkal lidah di sini ada 2 makhraj yang keluar atau 2 huruf yang keluar dari pangkal lidah, tetapi 2 makhraj. Pangkal lidah sama-sama pangkal. Pangkal bagian depan sedikit atau ke belakang sedikit. Hurufnya apa Ustadz? Hurufnya yaitu huruf qaf sama kha. Lidah. Ini kita bagikan lidah itu ini. Lidah ya. Huruf ko berada di sini. Tetapi kalau kha ke depannya lagi. Antum bisa bayangkan huruf ko di sini. Seakan-akan lidahnya yang paling ujung banget, itu namanya qaf. Kemudian paling pangkal banget qaf. Kemudian huruf kaf sama seperti pangkal, tapi kita majukan sedikit, maju sedikit. Ka. Kalau qaf sini, qaf,
ko. Ko. Kalau kaf ke depan ka. Ka. Nah, begitu huruf qaf sama kaf itu makhrajnya dari pangkal lidah, yang dimana pangkal lidah agak ke depan namanya kaf, tapi pangkal lidah paling ujung paling belakang itu namanya huruf qaf. Kemudian wasatu al-lisan. Wasat artinya tengah, berarti wasatul lisan, lidah bagian tengah. Ada satu makhraj, jadi lidah bagian tengah cuma lidah bagian tengah doang, ya. Tapi ada 3 huruf yang keluar dari lidah bagian tengah. Apa? Yang pertama jim, shin sama ya. Mereka semua antum bayangkan ini lidah, ya. Lidah bagian tengah itu sini, berarti lidah. Tengah. Ini bagian lidah. Lidah bagian tengah sini. Semua huruf yaitu jim, shin sama ya semua keluarnya dari sini. Ya. Jim tengah. Shin ya sama-sama tengah. Tapi nanti ada terperinci bagaimana pengucapannya. Insya Allah kita akan belajar di sifat al-huruf. Ini sama-sama tengah ya. Tempat yang ketiga dari lisan yaitu hafatul lisan atau lidah bagian tepi. Nah, di sini lidah bagian tepi ini keluar 2 huruf, yaitu huruf do sama la. Tapi perlu diketahui juga huruf la kalau di buku termasuk di ujung lidah. Tapi tak mengapa. Kita pakai yang di sini dan di buku nggak apa-apa. Harfu do, ya, harfu do tepi lidah. Jadi lidahnya itu bagian tepi sini, ya, tepi. Entah tepi yang kanan maupun yang kiri. Do. Sama halnya dengan lam. Lam juga tepi yang sini. La, tapi nggak ke belakang. Kalau do dari belakang nanti ke depan, tapi kalau la dari tepi yang ujung depan aja. Tapi kalau do dia juga mempunyai sifat istitolah, memanjang suaranya, yaitu ke belakang, dari belakang sampai ke depan bunyinya. Do gitu. Do. Nah, nanti bunyinya ditempelkan ke gigi geraham, entah kanan atau kiri. Kemudian kalau lam tepi lidah tapi bagian ujung, nggak seperti do, ya. Do itu bagian belakang. Baik. Nanti insya Allah kalau misalkan udah tatap muka lebih paham karena kita praktek. Yang terakhir yaitu torful lisan. Torful lisan artinya ujung lidah. Nah, ini makhraj yang paling banyak keluar dari huruf-huruf yaitu torful lisan. Ada 5 makhraj ternyata. Nah, di sini kita sebutkan dengan secara umum aja. Ada 11 huruf yang keluar dari torful lisan. Ya, nanti pembagiannya bisa terperinci ketika tatap muka aja. Yaitu huruf sa, za, lo, za, sa, so, ta, da, to, ro, na. Atau sa, zal, lo, zai, sin, sod, ta, dal, to, ro, sama nun. Nah, itu semua makhraj huruf yang berasal dari torful lisan atau ujung lidah. Lah ujung lidah itu di sini ujung. Kenapa beda-beda Ustadz? Beda-beda karena nanti sifatnya beda. Ketika ta, bagaimana pengucapan ta, harus keluar udara sedikit. Ketika pengucapan huruf dal bagaimana? Ketika pengucapan huruf to yang sama-sama ujung semua, akan tetapi bunyinya beda. Yang membedakan bunyi itu ketika kita bisa belajar atau mempraktekkan sifat-sifat dari setiap huruf. Nah, sifat huruf itu nanti kita pelajari setelah bab selanjutnya. Kemudian yang keempat, tadi sudah kita bahas tentang lisan. Sekarang kita makhraj yang keempat yaitu asyafatan atau 2 bibir. Nah, makhraj ini terbagi menjadi 2. Yang pertama bagian bawah
posisi menempel pada gigi geraham. Nah, fa ya, itu hurufnya fa. Kemudian bagian hanya kedua bibir aja. Nah, kedua bibir ini ada 3 bagian juga. Yang pertama tadi bibir, kedua bibir. Jadi yang pertama bibir bawah menempel gigi seri atas, ya, gigi seri atas. Kita praktekkan. Jadi gigi seri atas nempel ke ini, bibir yang bagian bawah nempel. Kemudian kita ucapkan huruf fa, ya, fa harus ada gigi seri atas, kemudian ke gigi, maksud saya ke bibir bagian bawah, fa. Nah, yang kedua bibir, bagian yang kedua bibir. Kedua bibir ini ada 3 bagian juga. Yang pertama ba itu bibir menutup, ya, antara bibir bawah sama atas itu menutup, ba, hanya menutup. Kemudian kita ucapkan, hentakkan ba, tapi pengucapan menghentakkannya itu jangan ba kelihatan medok, tapi ba, halus. Kemudian bagian yang kedua yaitu bertemunya bibir dengan tertutup, ya, kedua bibir tertutup disertai dengan gunnah. Gunnah itu sini, ya, ma, nggak perlu dihentakkan, ma, tapi ada gunnah atau rongga hidung yang keluar. Kemudian yang terakhir yaitu kedua bibir dimonyongkan, yaitu huruf waw. Nah, kita mengucapkan huruf waw itu kita harus monyong, wa, monyong dulu, wa, ya, jangan cuma wa. Akan tetapi kita monyongkan, wa. Nah, toib. Ini adalah huruf-huruf asyafatan. Kemudian yang terakhir yaitu al-khoysum. Kalau al-khoysum itu artinya rongga hidung paling pangkal. Jadi semua bunyi yang keluar dari rongga hidung pasti akan berdengung dia, ya, pasti akan berdengung. Ketika antum baca Al-Quran, ya, ketemu huruf nun sama mim yang bertasydid, itulah juga dinamakan gunnah atau keluarnya dari al-khoysum. Nah, adapun tingkat-tingkatan gunnah kita akan pelajari atau dibahas di sifat-sifat gunnah. Jadi gunnah itu ada tingkat-tingkatannya. Nah, yang paling penting al-khoysum itu adalah rongga hidung, ya. Ketika rongga hidung itu ketika huruf keluar dari rongga hidung rata-rata itu berdengung, ya, berdengung. Baiklah, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bab makharijul huruf ini telah selesai. Pada bab ini Ustadz sama Ustadzah, ya, cuma membahas poin-poin pentingnya saja. Sebenarnya kalau misalkan kita tatap muka, insya Allah bisa efisien. Antum tetap berdoa agar kita bisa belajar di pesantren dengan tatap muka, sehingga pengucapan-pengucapan yang salah bisa kita benarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan santri benar-benar membaca dan mempelajarinya secara serius dan terus-menerus agar ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Demikian pemaparan dari Ustadz. Mohon maaf karena memang materinya itu penting sehingga lama, sekitar 20-an 5 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.